Polisi akhirnya menemukan seorang karyawan bernama Le itu telah tewas di sebuah rawa-rawa. Sementara itu pria hidung belang ini benar-benar terkejut demi melihat jika sosok gadis karyawati yang diperasnya itu telah berubah menjadi sosok mengerikan. Membuatnya benar-benar panik dan berlarian ketakutan keluar. Sementara pria yang tak menyadari jika sosok mengerikan itu telah merasukinya pun bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Saat tiba di depan rumahnya, tiba-tiba pria mendapatkan panggilan dari rumah sakit yang memberitahukan jika ibunya telah meninggoy. Membuatnya tertegun dan hanya pasrah, lalu bergegas turun dan melihat sepasang sandal seorang wanita di depan pintu dan pengumuman jika rumah itu dijual murah oleh ayah tirinya. Gadis itu pun merobeknya dan bergegas masuk. Saat mendengar suara aktivitas ayah tiri dan wanita selingkuhannya dari dalam kamar itu, ia pun mendobrak masuk, membuat ayahnya terkejut. Prai pun menyiramkan air di dalam ember itu dan bergegas pergi disertai makian ayah tirinya. Ternyata Prai pergi menemui Tana. Pemuda itu tampak surprise dengan kedatangannya. Tana pun bertanya bagaimana kabar ibunya. Yang dijawab Prai jika ibunya kini sudah lebih baik. Tana pun menawarkan Prai yang tampak kelelahan untuk menginap di tempat itu karena mereka memiliki ruangan untuk beristirahat. Namun Prai menolaknya. Tapi saat pulang, Prai pun menanyakan bagaimana kabar Ning kekasih Tana. Yang dijawab Tana jika mereka telah lama putus. Prai pun segera berlalu. Namun Tana menghampirinya dan keduanya pun berpandangan. Dan perasaan cinta yang tertunda itu pun tiba-tiba muncul, membuat keduanya tak lagi mampu bertahan. Hingga keduanya pun berhubungan. Prai yang merasa was-was akan dirinya pun menjadi bingung saat terbangun dan melihat jika Tana baik-baik saja. Sementara di kantor polisi, detektif ini menemukan tubuh atasan Prai yang tergantung di balik jeruji besi itu. Dan anggotanya menceritakan jika pria itu berteriak melihat hantu dan berlarian di pasar, lalu membawanya ke kantor polisi untuk menenangkannya. Namun pagi harinya, pria itu pun ditemukan sudah tak bernyawa. Saat akan pergi, pria itu melihat sang dukun yang ternyata berada di sana dan bertanya mengapa ia tersenyum. Yang dijawab dukun itu jika pria yang tewas itu telah terkena mantranya.